Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Yulmandiani, NIM 18043168 akan menjelaskan materi 1 dan materi 2 teori akuntansi. Materi pertama, teori akuntansi. Arti penting teori akuntansi. Praktik akuntansi bersifat dinamik dan selalu menghadapi masalah-masalah praktis dan profesional. Teori akuntansi merupakan bagian penting dari praktik. Teori akuntansi menjadi landasan untuk memecahkan masalah-masalah akuntansi secara beralasan atau bernalar yang secara etis dan ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya adalah memberi isyarat bahwa kalau masalah akuntansi dipecahkan semata-mata atas alasan pragmatik atau taktik cerdik, dapat dipastikan bahwa hasilnya tidak akan memadai dan tidak akan menuju ke praktik yang sehat. Praktik akuntansi yang baik dan maju tidak akan dapat dicapai tanpa suatu teori baik yang melandasinya. Praktik dan profesi harus dikembangkan atas dasar penalaran. Pengembangan akuntansi. Akuntansi dapat dipandang dari dua sisi pengertian, yaitu sebagai pengetahuan profesi atau keahlian yang dipraktikkan di dunia nyata dan sekaligus sebagai suatu disiplin pengetahuan yang diajarkan di perguruan tinggi. Dari segi profesi, akuntansi sering dipandang semata-mata sebagai serangkaian prosedur, metode, dan teknik tanpa memperhatikan teori di balik praktiknya. Apabila dari segi profesi, akuntansi dipandang sebagai pelaksanaan dan penerapan standar untuk menyusun seperangkat laporan keuangan. Dari sudut pandang profesi atau praktisi ini, akuntansi berkepentingan dengan aspek bagaimana atau how to account. Prinsip akuntansi berterima umum atau PABU memberikan pedoman yang lebih luas daripada standar akuntansi karena tidak semua perlakuan akuntansi secara eksplisit diatur dalam standar akuntansi. Pengertian akuntansi sebagai seperangkat pengetahuan. Akuntansi didefinisikan sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif, unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu, dan cara penyampaian atau pelaporan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam arti sempit, akuntansi sebagai proses, fungsi, atau praktik. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklasifikasikan, penggabungan, peringkasan, dan penyajian data keuangan dasar atau bahan olah akuntansi yang terjadi di kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, pengertian teori akuntansi. Ada dua kata kunci penting dalam definisi tersebut, adalah perekayasaan atau engineering dan cara tertentu. Akuntansi akan mempunyai peran yang nyata jika informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dapat mengendalikan perilaku pengambil keputusan ekonomi untuk bertindak menuju ke suatu pencapaian tujuan sosial dan ekonomi negara. Pelaporan keuangan atau financial reporting sebagai sistem nasional harus direkayasa dengan seksama untuk pengendalian alokasi tersebut secara otomatis melalui mekanisme pasar yang berlaku. Kebijakan pemerintah yang secara langsung mempengaruhi perilaku pengambil keputusan ekonomi jelas merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan dalam alokasi sumber daya ekonomi. Pengendalian secara otomatis dapat dicapai melalui standar akuntansi yang merupakan cara tertentu sebagai hasil akhir dari proses perekayasaan. Teori akuntansi sebagai teknologi. Teknologi merupakan seperangkat pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu atau goods yang bermanfaat, dan pengertian teknologi tidak terbatas pada teknologi fisik atau hard teknologi, tetapi juga teknologi lunak, soft teknologi. Teori akuntansi sebagai sains. Teori akuntansi adalah sekumpulan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan harus dianut dalam lingkungan tertentu. Sebagai sains, kegiatan penjelajahan dan riset akuntansi lebih diarahkan untuk menguji secara ilmiah teori-teori tersebut yang diajukan sebagai penjelasan fenomena akuntansi, alam, atau sosial.
Tujuan teori adalah menjelaskan dan memprediksi. Menjelaskan berarti menganalisis dan memberikan alasan mengapa fenomena atau fakta yang sedang terjadi. Sedangkan memprediksi berarti memberi keyakinan jika asumsi-asumsi yang diteorikan penuh. Kemungkinan besar suatu fenomena atau fakta tertentu akan terjadi. Teori akuntansi disetarakan dengan sains karena bebas nilai atau tidak untuk mencapai tujuan sosial atau ekonomi tertentu. Koheren, universal, dan dapat diuji atau diverifikasi secara empiris. Selanjutnya, teori akuntansi sebagai penalaran logis. Penalaran logis berisi asumsi, dasar pikiran, konsep, dan argumen yang saling berkaitan dan yang membentuk suatu rangka pikir yang logis. Hasil proses penalaran logis dapat dituangkan dalam bentuk dokumen yang berisi prinsip-prinsip umum yang menjadi landasan umum untuk menentukan tindakan yang terbaik dalam mencapai tujuan. Teori akuntansi membahas proses pemikiran atau penalaran untuk menjelaskan kelayakan prinsip atau praktik akuntansi tertentu yang sudah berjalan atau penentuan standar atau praktik akuntansi yang baru. Proses penalaran logis untuk akuntansi diwujudkan dalam bentuk perekayasaan laporan keuangan. Penalaran logis dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan praktik baru jika memang tujuan tertentu hanya dapat dicapai dengan menciptakan praktik yang baru. Selanjutnya, perspektif teori akuntansi. Perspektif atau aspek taksonomi yang membagi teori akuntansi menjadi penjelasan ilmiah atau justifikasi. Teori akuntansi juga sering dikelompokkan atas dasar perspektif lain menurut tujuan atau penekanan pembahasan. 1. Aspek sasaran teori. Aspek sasaran ini mendasari perbedaan teori akuntansi menjadi teori akuntansi positif dan normatif. Klasifikasi ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari pendefinisian akuntansi sebagai sains atau teknologi. Yang kedua, aspek tataran semiotika terdiri dari teori akuntansi sintaktika adalah teori yang berorientasi untuk membahas masalah-masalah tentang bagaimana kegiatan-kegiatan perusahaan yang telah disimbolkan secara sematik dalam elemen-elemen keuangan dapat diwujudkan dalam bentuk statement keuangan. Teknologi akuntansi sematik berkepentingan dengan pelambangan dan penafsiran objek akuntansi untuk menghasilkan informasi sematik yang bermakna bagi pemakai laporan. Yang ketiga, teori akuntansi pragmatika membahas berbagai hal dan masalah yang berkaitan dengan menguji pelaporan keuangan eksternal maupun manajerial. Yang ketiga, aspek pendekatan penalaran terdiri dari dua, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif adalah proses penyimpulan yang berawal dari suatu pernyataan umum yang disepakati atau disebut premis ke pernyataan khusus sebagai simpulan atau konklusi. Kedua, penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan kebalikan dari penalaran deduktif. Penalaran ini berawal dari suatu pernyataan khusus dan berakhir dengan pernyataan umum yang merupakan generalisasi dari keadaan tersebut. Khusus tersebut. Selanjutnya, verifikasi teori akuntansi. Verifikasi teori merupakan produser untuk menentukan apakah suatu teori valid atau tidak. Pendekatan untuk mengevaluasi validitas teori bergantung pada sasaran dan tataran teori yang diverifikasi. Validitas dapat dinilai dengan menentukan apakah asumsi yang digunakan masuk akal. Materi kedua, penalaran. Pengertian penalaran. Penalaran adalah proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap suatu pernyataan atau asersi. Pernyataan dapat berupa teori atau penjelasan tentang suatu fenomena atau realitas alam, ekonomik, politik, atau sosial. Penalaran perlu diajukan dan dijabarkan untuk membentuk, mempertahankan, atau mengubah keyakinan bahwa sesuatu adalah benar. Unsur dan struktur penalaran.
Unsur dan struktur penalaran dibangun atas dasar 3 konsep penting, yaitu yang pertama, asersi. Asersi adalah suatu pernyataan yang menegaskan bahwa sesuatu adalah benar. Interpretasi asersi. Untuk menerima kebenaran suatu asersi, harus dipastikan lebih dahulu apa arti atau maksud asersi. Sangat penting sekali untuk memahami arti asersi untuk menentukan keyakinan terhadap kebenaran asersi tersebut. Kesalahan interpretasi dapat terjadi karena dua bentuk asersi yang berbeda, berarti dua hal yang sama atau dua hal yang sangat berbeda. Asersi istilah evaluasi. Representasi asersi dalam bentuk diagram dapat digunakan untuk mengevaluasi ketepatan makna suatu istilah. Jenis asersi atau pernyataan. Yang pertama, asumsi adalah asersi yang diyakini benar meskipun orang tidak dapat mengajukan atau menunjukkan bukti tentang kebenarannya secara meyakinkan, atau asersi yang orang bersedia untuk menerima sebagai benar untuk keperluan diskusi atau debat. Yang kedua, hipotesis adalah asersi yang kebenarannya belum atau tidak diketahui, tetapi diyakini bahwa asersi tersebut dapat diuji kebenarannya. Yang ketiga, pernyataan fakta adalah asersi yang membuktikan tentang kebenarannya diyakini sangat kuat atau bahkan tidak dapat dibantah. Selanjutnya, fungsi asersi. Ketiga jenis asersi yang dibahas sebelumnya, seperti asumsi, hipotesis, pernyataan fakta, dapat berfungsi sebagai premis dalam satu argumen. Dalam hal ini, prinsip yang harus dipegang adalah bahwa kredibilitas konklusi tidak dapat melebihi kredibilitas terendah presmi yang digunakan untuk menurunkan konklusi. Yang kedua, keyakinan. Keyakinan terhadap asersi adalah tingkat kebersediaan untuk menerima bahwa asersi tersebut benar. Keyakinan diperoleh karena kepercayaan atau confidence tentang kebenaran yang dilekatkan pada suatu asersi. Properitas keyakinan. Properitas keyakinan yang pertama, keadabenaran. Keadabenaran suatu asersi bergantung pada apa yang diketahui tentang isi asersi atau pengetahuan yang mendasari dan pada sumber asersi. Yang kedua, bukan pendapat. Pendapat atau opini adalah asersi yang tidak dapat ditentukan benar atau salah karena berkaitan dengan kesukaan atau selera. Berbeda dengan keyakinan. Plausibilitas pendapat tidak dapat ditentukan, artinya apa yang benar bagi seseorang dapat salah bagi yang lain. Yang ketiga, bertingkat. Tingkat keyakinan ditentukan oleh kuantitas dan kualitas bukti untuk mendukung asersi. Orang yang objektif dan berpikir logis tentu akan bersedia untuk mengubah tingkat keyakinannya manakala bukti baru mengenai plausibilitas suatu asersi diperoleh. Yang keempat, berbias. Selain kekuatan bukti objektif yang ada, keyakinan dipengaruhi oleh preferensi, keinginan, dan kepentingan pribadi yang karena sesuatu hal perlu dipertahankan. Idealnya dalam menilai plausibilitas suatu asersi orang harus bersikap objektif yang dengan pikiran terbuka. Selanjutnya, bermuatan nilai. Orang melekatkan nilai terhadap suatu keyakinan. Nilai keyakinan adalah tingkat penting tidaknya suatu keyakinan perlu dipegang atau dipertahankan seseorang. Nilai keyakinan bagi seseorang akan tinggi apabila perubahan keyakinan mempunyai implikasi serius terhadap filosofi atau sistem nilai, martabat, pendapatan potensial, dan perilaku orang tersebut. Yang keenam, berkekuatan. Kekuatan keyakinan adalah tingkat kepercayaan yang dilekatkan seseorang pada kebenaran suatu asersi. Yang ketujuh, veridikal. Veridikal adalah tingkat kesesuaian keyakinan dengan realitas. Realitas yang dimaksud di sini adalah apa yang sungguh-sungguh benar tentang asersi yang diyakini. 8. Ketertempaan atau kelentukan keyakinan berkaitan dengan mudah tidaknya keyakinan tersebut diubah dengan adanya informasi yang relevan. Yang ketiga, argumen. Argumen adalah serangkaian asersi beserta keterkaitan dan inferensi
atau penyimpulan yang digunakan untuk mendukung suatu keyakinan. Jenis argumen yang pertama, argumen deduktif. Argumen atau penalaran deduktif adalah proses penyimpulan yang berawal dari suatu pernyataan umum yang disepakati atau premis ke pernyataan khusus yang sebagai simpulan atau konklusi. Argumen deduktif disebut juga argumen logis atau logical arguments. Sebagai pasangan argumen ada kebenarnya. Argumen logis adalah argumen yang asersinya konklusinya tersirat atau dapat diturunkan atau dideduksi dari asersi-asersi lain atau premis yang diajukan. Salah satu bentuk penalaran deduktif adalah suatu penalaran yang disebut silogisma. Silogisma terdiri atas 3 komponen. Yang pertama premis major, yang kedua premis minor, dan konklusi. Evaluasi penalaran deduktif. Tujuan utama mengevaluasi argumen adalah untuk menentukan apakah konklusi argumen benar dan meyakinkan. Kriteria evaluasi yang terdiri atas kelengkapan, kejelasan, kesahihan, dan kepercayaan. Yang kedua, argumen induktif. Penalaran ini berawal dari suatu pernyataan atau keadaan yang khusus dan berakhir dengan pernyataan umum yang merupakan generalisasi dari keadaan khusus tersebut. Argumen induktif lebih bersifat sebagai argumen yang ada benarnya. Yang ketiga, argumen dengan analogi. Penalaran dengan analogi adalah penalaran yang menurunkan konklusi atas dasar kesamaan atau kemiripan karakteristik, pola, fungsi, atau hubungan unsur suatu objek yang disebut dalam suatu asersi. Kriteria penyebaban yang pertama harus dipenuhi karena hubungan sebab akibat hanya yang terjadi jika ada perubahan baik faktor sebab maupun faktor akibat. Yang kedua harus dipenuhi karena penyebaban menuntut adanya pengaruh satu faktor terhadap faktor lain dalam selang waktu tertentu. Yang ketiga harus dipenuhi. Penalaran induktif dalam akuntansi pada umumnya digunakan untuk menghasilkan pernyataan umum yang menjadi penjelasan atau teori terhadap gejala akuntansi tertentu. Pernyataan-pernyataan umum tersebut biasanya berasal dari hipotesis yang diajukan dan diuji dalam suatu penelitian empiris. Hipotesis merupakan generalisasi yang ditujukan oleh penelitian akuntansi. Kecohan adalah semacam argumen atau daya tarik yang cenderung membujuk kita meskipun itu salah. Stratagem adalah pendekatan atau cara untuk mempengaruhi keyakinan orang dengan cara selain mengajukan argumen yang valid atau masuk akal. Persuasi tak langsung merupakan stratagem untuk meyakinkan seseorang akan kebenaran suatu pernyataan bukan langsung melalui argumen atau penalaran, melainkan melalui cara-cara yang sama sekali tidak berkaitan dengan validitas argumen. Membidik orangnya, stratagem ini digunakan untuk melemahkan atau menjatuhkan suatu posisi atau pernyataan dengan cara menghubungkan pernyataan atau argumen yang diajukan seseorang dengan pribadi orang tersebut. Selanjutnya, menyampingkan masalah. Stratagem ini dilakukan dengan cara mengajukan argumen yang tidak bertumpu pada masalah pokok atau dengan cara mengalihkan masalah ke masalah yang lain yang tidak bertautan. Selanjutnya, misrepresentasi. Stratagem ini digunakan biasanya untuk menyanggah atau menjatuhkan posisi lawan dengan cara memutarbalikkan atau menyembunyikan fakta baik secara halus maupun terang-terangan. Imbauan cacah. Stratagem ini biasanya digunakan untuk mendukung suatu posisi dengan menunjukkan bahwa banyak orang melakukan apa yang dikandung posisi tersebut. Selanjutnya, imbauan autoritas. Stratagem ini mirip dengan imbauan cacah, kecuali bahwa banyaknya orang atau popularitas diganti dengan autoritas. Imbauan tradisi. Imbauan terhadap tradisi juga mempunyai justifikasi sehingga tradisi tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Selanjutnya, dilema semu. Dilema semu adalah taktik seseorang untuk mengaburkan argumen dengan cara menyajikan gagasannya dan suatu alternatif lain, kemudian
mengkarakterisasi alternatif lain sangat jelek, merugikan atau mengeringkan sehingga tidak ada cara lain kecuali menerima apa yang diusulkan penggagas. Imbauan emosi. Selanjutnya, salah nalar. Salah nalar terjadi apabila menyimpulkan tidak didasarkan pada kaidah-kaidah penalaran yang valid. Jadi, salah nalar adalah kesalahan struktur atau proses formal penalaran dalam menurunkan simpulan sehingga simpulan menjadi salah atau tidak valid. Beberapa bentuk salah nalar adalah menegaskan konsekuensi, menyangkal anteseden, pentaksaan, perapatan lebih, parsialitas, pembuktian analogis, peracuan urutan, kejadian dengan penyebaban, dan pengambilan konklusi pasangan. Aspek manusia dalam akuntansi. Aspek manusia sangat berperan dalam argumen, khususnya apabila suatu kepentingan pribadi atau kelompok terlibat dalam suatu perbedaan. Beberapa aspek manusia yang dapat menjadi penghalang penalaran dan pengembangan ilmu, khususnya dalam dunia akademik atau ilmiah, yaitu penjelasan sederhana, kepentingan mengalahkan nalar, sindrom tes klinis, mentalitas de joko tingkir, merasionalkan daripada menalar, dan persistensi. Tugas 1. Pertanyaan pertama, bagaimana posisi yang diambil Suarjono tentang akuntansi dan teori akuntansi? Posisi yang diambil Suarjono mengenai akuntansi dan teori akuntansi yaitu sebagai seni, sains, dan juga teknologi. Jika dalam seni, akuntansi adalah sebuah keterampilan, keahlian, kerajinan, serta memerlukan perasaan, intuisi, pengalaman, bakat, dan pertimbangan. Dalam sains, akuntansi berhubungan dengan metode ilmiah yang dimana berfungsi untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang kesimpulan dalam kaidah ilmiah, dan dalam teori akuntansi adalah taan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena akuntansi untuk menghasilkan sebuah validitas secara ilmiah. Dalam sudut pandang teknologi, akuntansi dan teori akuntansi sebagai perekayasaan yang melekat pada proses pemikiran untuk menentukan cara terbaik untuk pelaporan keuangan dalam suatu masyarakat atau negara dalam rangkaian pencapaian tujuan negara. Sedangkan teori akuntansinya adalah proses penalaran untuk menjustifikasi kelayakan praktik, standar, atau prinsip akuntansi tertentu. Pertanyaan kedua, apa konsep kunci yang membedakan definisi akuntansi sebagai seni, sains, dan atau teknologi? Konsep kunci yang membedakan akuntansi sebagai seni adalah sebuah keterampilan dan keahlian yang memerlukan pengalaman dan pengetahuan untuk menguasainya. Sedangkan akuntansi sebagai sains adalah sebagai suatu metode ilmiah yang menguji sebuah permasalahan dan menjelaskan suatu fenomena dalam kaidah ilmiah. Dan akuntansi sebagai teknologi sebagai sebuah alat perekayasa untuk memikirkan cara terbaik dalam menghasilkan informasi laporan keuangan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana akibat perbedaan nomor 2 terhadap definisi teori akuntansi menurut 3 sudut pandang itu? Akibat dari perbedaan 3 sudut pandang akuntansi terhadap definisi teori akuntansi adalah menciptakan teori yang berguna sebagai kerangka konseptual dalam pembentukan teori akuntansi. Pertanyaan nomor 4. Jadi, apa konsep utama yang membedakan definisi teori di teori akuntansi vs teori atau grand theory di metode penelitian? Konsep utama yang membedakan teori di teori akuntansi dan grand theory adalah dari fungsi atau kegunaan masing-masing teori tersebut. Jika pada teori akuntansi, maka dibutuhkan pada sektor industri akuntansi, sedangkan grand theory digunakan pada sektor kajian ilmiah atau penelitian. Pertanyaan yang kelima, pahami penjelasan detail tentang teori keagenan. Menurut Jansen dan McLean, tahun 1976 dalam Kurniasi dan Roman 2014 mendefinisikan teori agensi adalah sebagai hubungan keagenan, suatu kontrak di mana satu orang atau lebih atau prinsipal meminta pihak lainnya atau agen untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan atas nama prinsipal.
yang melibatkan pendelegasian sebagai kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Karena kepentingan kedua pihak tidak selalu bersejalan, maka seiring terjadinya benturan kepentingan antara prinsipal dengan agen sebagai pihak yang diserahi wewenang untuk mengelola perusahaan yang menyebabkan diperlukannya pihak ketiga yang independen untuk memeriksa dan memberikan insurance pada laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen sebagai seorang auditor. Pertanyaan keenam, apa maksud Suarjono menggunakan istilah rekayasa dalam pembahasan materi teori akuntansi? Menurut Suarjono, karena akuntansi masuk dalam bidang pengetahuan teknologi, akuntansi dapat didefinisikan sebagai perekayasaan informasi dan pengendalian keuangan. Merekayasa berarti memilih suatu pendekatan atau konsep beserta sumber daya teknologi yang tersedia untuk menghasilkan suatu atau barang, alat atau kerangka kerja dengan mempertimbangkan faktor tujuan yang ingin dicapai dan lingkungan tempat barang atau rangka kerja tersebut akan diterapkan. Akuntansi merupakan perekayasaan penyediaan jasa, berarti bahwa akuntansi itu sendiri bukan merupakan tujuan, melainkan suatu sarana atau alat yang direkayasa untuk menghasilkan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif. Pertanyaan ketujuh, jelaskanlah apa nama asosiasi profesi akuntansi, profesi akuntan, dewan standarnya, dan standar akuntansi keuangan di Indonesia, US, dan internasional. Apa beda PSAK, SAK, dan PABU? Nama asosiasi profesi akuntan di Indonesia yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Dewan Standar Indonesia yaitu Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK IAI. Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAS IAI. Standar Akuntan Keuangan Indonesia yaitu SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. SAK Etap Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Selanjutnya adalah SAP Standar Akuntansi Pemerintah. Nama asosiasi profesi akuntan US yaitu adalah AICPA. Dewan Standar US Financial Accounting Standard Board atau FASB. Standar akuntansi keuangan US yang selanjutnya adalah General Accepted Accounting Principle atau GAAP. Nama asosiasi profesi akuntan global atau internasional yaitu adalah International Federation of Accountants. Selanjutnya adalah International Accounting Standard Board atau IASB. Selanjutnya International Financial Reporting Standard atau IFRS. Selanjutnya ada perbedaan PSAK, SAK, dan PABU. PSAK adalah suatu standar yang dibentuk untuk menciptakan keseragaman laporan keuangan. SAK adalah format dan prosedur pembuatan laporan keuangan yang menjadi aturan baku penyajian informasi keuangan satu kegiatan usaha atau perusahaan. PABU adalah merupakan rangka pedoman atau a framework of QDLIS, membatasi sumber-sumber prinsip akuntansi yang layak dianut berdasarkan keautoritatifannya. Pedoman resmi yang membentuk PABU ditetapkan dengan cara seksama. Yang kedelapan adalah pelajari rangka konseptual PSAB. Apa saja karakteristik kualitatif yang tercangkup di dalamnya? Yang tercangkup dalam karakteristik kualitatif menurut PSAB SPAC nomor 8, karakteristik yang terbanding, terverifikasi, tepat waktu, dan terpahami. Apa beda relevan dan reliability? Relevan adalah memiliki informasi yang dapat dibandingkan dengan informasi lain yang berhubungan untuk menyelesaikan masalah. Reliability yaitu meyakinkan apakah suatu informasi tersebut telah memberikan informasi yang benar dan informasi yang valid. Cek penjelasan tentang beda biaya atau expense dan cost.
Biaya merupakan upaya yang untuk mendatangkan hasil berupa pendapatan. Tidak ada pendapatan tanpa biaya. Cost adalah pengukuran atau pengkuantifikasi untuk menyatakan berbagai macam objek. Cost merepresentasikan realitas kegiatan ekonomi kesatuan usaha untuk menghasilkan informasi semiotik tentang realitasnya tersebut. Sekian penjelasan dari tugas 1. Terima kasih.